Proses pengangkutan barang ekspor. 1. Mengetahui jenis barang yang diekspor. Barang dilarang. Barang dilarang adalah barang yang tidak diperbolehkan diekspor. Contoh, pertambangan, kayu gelondongan, hewan dilindungi, dan benda pusaka. Barang dibatasi. Barang dibatasi adalah barang yang jumlah ekspornya terbatas atau ditentukan. Contoh, senjata api, sarang burung walet, dan minyak kelapa sawit. Barang diperbolehkan. Barang diperbolehkan adalah barang yang dibebaskan ekspor tanpa terbatas kuantitasnya. Contoh furniture, minuman, pakaian, dan makanan. 2. Memiliki dokumen-dokumen ekspor. Letter of credit, billing of lading, pemberitahuan ekspor barang, invoice atau faktur yang terdiri dari packing list, sales contract, certificate of origin, quality of statement, commercial invoice. 3. Jenis muatan kapal. Wet cargo. Wet cargo adalah segala macam bentuk benda yang cair dan disimpan di botol, drum, sehingga apabila tempatnya pecah atau basah akan membasahi muatan lainnya. Contohnya, susu, cat, dan sebagainya. Dry cargo. Dry cargo adalah muatan kering yang akan rusak bila basah. Cirinya, muatan ini tidak merusak jenis muatan lainnya. Mudah dirusak muatan lainnya. Muatan ini harus dipisahkan dari muatan basah dalam palka sendiri. Dalam satu palka muatan kering harus di atas muatan basah, contoh tepung, teh. Dirty cargo adalah muatan yang menimbulkan debu yang dapat merusak jenis barang lainnya. Kebalikan dengan clean cargo, yang tidak merusak muatan lainnya. Contoh perkakas rumah tangga, benang, dan tenun. Odorous cargo. Jenis muatan ini dapat merusak atau membuat bau pada jenis barang lainnya. Contoh amoniak, dan kerosin. Sedangkan delicious cargo adalah golongan muatan yang pada umumnya terdiri dari bahan-bahan pangan, seperti susu bubuk dan tembakau. Dangerous cargo merupakan golongan muatan yang mudah menimbulkan bahaya karena biasanya bersifat beracun, mudah meledak dan mudah terbakar. 4. Jenis peti kemas. Standar umum peti kemas muatan kering untuk 20 kaki sebesar 24.000 kg, 40 kaki sebesar 28.000 kg, dan muatan bersihnya 20 kaki 21.800 kg, 40 kaki 26.100 kg. General cargo. General cargo adalah peti kemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum. Peti kemas yang termasuk dalam general cargo adalah General Purpose Container, peti kemas yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang tidak mempunyai spesifikasi khusus ataupun penanganan khusus. Open-side container, peti kemas ini mempunyai pintu di salah satu sisinya. Dipakai untuk mengangkut kargo yang mempunyai ukuran yang melebar, seperti mesin industri. Open-top container, peti kemas ini mempunyai bagian atas yang bisa dibuka. Digunakan untuk kargo yang mempunyai tinggi ukuran yang melebihi dari tinggi peti kemas. Ventilate container, peti kemas ini mempunyai ventilasi di sisi-sisinya. Digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi udara, misalnya saja untuk kargo biji kopi. Thermal container,
Thermal container adalah peti kemas yang dilengkapi dengan pengatur suhu. Yang termasuk thermal container adalah insulat container. Peti kemas ini digunakan untuk kargo yang berupa barang yang membutuhkan perlakuan khusus untuk suhunya dengan mempertahankan suhu. Rare container. Peti kemas ini digunakan untuk kargo yang selalu memiliki suhu rendah yang terkontrol, digunakan untuk pengiriman barang. Heated container. Peti kemas ini digunakan untuk kargo dengan barang-barang yang membutuhkan suhu tinggi, bisa hingga lebih dari 100 derajat Celcius, juga mempunyai kontrol pengatur suhu. Platform container. Platform container adalah peti kemas yang terdiri dari lantai dasar, platform bus container. Peti kemas ini dipergunakan untuk muatan dengan ukuran lebih besar, dan beratnya melebihi standar muatan pada umumnya. Flat rack container. Peti kemas ini digunakan khususnya untuk mengangkut muatan berat. Dry bulk container digunakan untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah, seperti bahan pakan dan rempah-rempah. Tank container, peti kemas yang dipergunakan untuk muatan cair atau gas. Air mode container, peti kemas yang digunakan pesawat untuk mengangkut air kargo. Collectible container, peti kemas yang khusus dibuat untuk muatan tertentu. Incoterm. Incoterm atau International Commercial Terms adalah persyaratan pada setiap faktur komersial tunggal, yang sangat mengurangi resiko kesalahpahaman yang merugikan. Tujuan Incoterm: 1. Mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh eksportir dan importir dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. 2. Memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi eksportir dan importir. 3. Meminimalisirkan kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara. Alasan Incoterm selalu diperbarui. 1. Untuk mendukung EDI atau Electronic Data Interchange yang semakin maju saat ini. 2. Adanya pembaharuan teknik transportasi khususnya digunakannya peti kemas atau kontainer multimode transport roll-on roll-off traffic dengan kereta api atau angkutan darat Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.